Pernahkah kalian membayangkan sebuah negara tetangga yang sangat dekat dengan kita, yang dulunya merupakan bagian dari Indonesia, kini sedang berada di ambang kiamat ekonomi yang sangat nyata? Kabar yang mengejutkan ini datang dari Timur Leste, sebuah negara yang selama puluhan tahun seolah-olah terlena dengan kekayaan minyak dan gas buminya, hingga mereka lupa untuk memikirkan masa depan ketika sumur-sumur tersebut mengering. Saat ini, kondisi keuangan mereka benar-benar berada di titik yang sangat kritis. Bayangkan saja, sisa cadangan dana negara mereka yang tersimpan di Petroleum Fund atau semacam dana abadi negara hanya tinggal sekitar 18 miliar dolar AS atau sekitar 300 triliun rupiah saja. Angka ini mungkin terdengar besar, namun kenyataannya pemerintah Timor Leste terkenal sangat boros dengan pengeluaran tahunan mencapai 40 triliun rupiah demi membiayai belanja negara yang defisit. Jika pola hidup boros ini terus berlanjut tanpa adanya pemasukan baru, diprediksi negara ini akan benar-benar bangkrut dan kolaps dalam waktu 7 tahun saja, tepatnya pada tahun 2033. Tragedi ini bermula dari ketergantungan yang luar biasa besar terhadap satu sektor saja. Selama masa kemerdekaannya sejak tahun 2002, sekitar 80% pendapatan negara Timur Leste disumbangkan oleh sektor minyak dan gas, terutama dari ladang minyak Bayu Undan. Namun, kenyataan pahit menghantam di tahun 2025 ini. Ladang minyak andalan tersebut telah resmi dinyatakan kering kerontang dan berhenti berproduksi total. Dampaknya sangat mengerikan. Pendapatan negara dari sektor migas yang tadinya mencapai triliunan rupiah di tahun 2024, langsung anjlok lebih dari 90% menjadi hanya hitungan ratusan miliar rupiah saja di tahun berikutnya. Mereka memang memiliki dana cadangan atau celengan masa depan yang dikelola melalui perusahaan investasi negara. Namun pengelolaannya dianggap sangat buruk. Meskipun dana tersebut hanya mampu memberikan keuntungan investasi sekitar 4 hingga 5% setahun, pemerintah justru terus-menerus menarik dana dari pokoknya dalam jumlah yang sangat fantastis, mencapai miliaran dolar setiap tahun, hanya untuk menutupi defisit anggaran mereka yang brutal. Ibarat sebuah keluarga yang tidak lagi bekerja, tapi terus mengambil tabungan pokok setiap bulan, lama-kelamaan tabungan itu pasti akan habis. Namun di tengah awan gelap ini sebenarnya masih ada secercah harapan terakhir bagi Timor Leste yang disebut sebagai proyek Greater Sunrise. Ini adalah cadangan gas alam raksasa yang diperkirakan memiliki nilai ekonomi mencapai lebih dari 400 triliun rupiah. Jika Timor Leste bisa bernegosiasi dengan cerdik melawan kepentingan Australia, mereka berpotensi memperpanjang nafas ekonomi negara hingga tahun 2040. Kuncinya ada pada strategi hilirisasi. Mereka harus berani memaksa agar gas tersebut diolah di daratan Timor Leste sendiri, bukan di Australia. Dengan membangun kilang pengolahan di tanah mereka sendiri, akan ada transfer teknologi, penciptaan ratusan ribu lapangan kerja, serta tumbuhnya sektor pendukung seperti hotel, logistik, dan jasa transportasi yang akan menghidupkan ekonomi rakyat secara nyata. Ini adalah peluang emas bagi rakyat Timur Leste untuk tidak hanya menjadi penonton atau buruh kasar, tetapi naik kelas menjadi operator, teknisi, dan manajer proyek yang handal di bidang energi. Selain bergantung pada gas, sebenarnya Timor Leste memiliki potensi besar untuk bertransformasi menjadi Singapura baru, jika mereka mau belajar dari kesuksesan negara lain yang tidak punya sumber daya alam. Dengan posisi strategisnya, mereka bisa membangun pelabuhan hub internasional untuk jalur pelayaran dari Australia ke Jepang atau Filipina. Keunggulan unik lainnya adalah Timor Leste menggunakan mata uang US dollar dan memiliki tarif ekspor 0% ke Amerika Serikat, sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi pusat transit barang-barang manufaktur dunia guna menghindari perang tarif global. Ide-ide berani lainnya pun muncul, mulai dari membuka pusat kasino internasional untuk menarik wisatawan kelas atas dari wilayah sekitarnya, hingga memperkuat kualitas sumber daya manusianya melalui pendidikan dan kesehatan yang dibiayai dari sisa dana abadi mereka. Pelajaran berharga bagi kita semua adalah jangan pernah terlena dengan kekayaan alam yang melimpah, karena pada akhirnya, kekuatan sejati sebuah bangsa terletak pada kecerdasan dan kreativitas manusianya, bukan pada apa yang terkubur di dalam tanahnya.